untuk ya ini sebagai informasi juga ya ke teman-teman atau ke Mas Tama nanti kan untuk dalam rangka kita mengenal wilayah kita gitu untuk khususnya untuk pembangunan yang tadi saya sampaikan pembangunan berkelanjutan, ya kita harus paham risiko bencana apa yang nanti berpotensi ada di wilayah tersebut. Karena mau nggak mau nanti potensi bencana itu akan berimplikasi kepada kerusakan, kerugian yang harus ditanggung, yang di sini biasa kita kenal dengan government loss-nya. Iya, betul. Nah, mau nggak mau kan pemerintah tuh yang nanti akan membayar, pemerintah yang akan membangun kembali. Iya. Nah, dengan adanya kita pengetahuan tentang itu menjadi sesuatu yang senjata lah tadi kata Mas Tam bilang kan, senjata yang sangat penting agar pembangunan ini aman bencana, katakanlah seperti itu. Halo sahabat tangguh semua, senang sekali rasanya bisa kembali ada di meja ini. Juga pada episode kali ini kita akan membahas hal-hal yang penting banget dan pastinya berkaitan dengan penanggulangan bencana di Indonesia. Cuma nih rasanya kurang pas kalau misalkan opening ini nggak pakai tebak-tebakan. Ini umur udah nggak muda lagi, biasa tebak-tebakan bapak-bapak tuh salah satu pilihan yang pas buat opening program biasanya. Nah, nanti kita akan ngomongin soal dokumen, makanya ini tebak-tebakannya soal dokumen. Kira-kira dokumen apa yang kalau kita ingin miliki itu harus pergi ke barat dulu? Waduh. Tahu nggak? Itu dokumen milik Biksu Tong ya. Enggak sih, agak garing ya udahlah ya. Tapi yang pasti ngomongin soal dokumen tentang penanggulangan bencana ini, ada satu dokumen yang memang isinya tuh mirip seperti kitab primbon. Jadi semua informasi risiko dan potensi bencana itu ada di dokumen itu. Sahabat tangguh penasaran? Ini dia podcast BNPB. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Di sini sudah menghadirkan narasumber yang paten lah. Ini jagonya kalau kita ngomongin KRB. Ini pokoknya kalau sahabat tangguh nanti mau nyusun KRB, tinggal cari aja orangnya di kantor BNPB ada. Di sini sudah ada Mas Anggara. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Halo, yuk. Lama nggak jumpa Mas Tam. Lama. Dirimu susah banget ya diundang sih. Enggak susah sebenarnya. Hanya ya gimana lah, tahulah. Waktunya yang nggak pas ya. Nah, kadang mungkin barangkali Mas Tama yang lebih sibuk dari saya. Kayaknya sih enggak. Diriku kemana-mana. Oke. Tapi ya makasih ya Mas ya udah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Sama-sama Mas Tama. Kita ngobrol-ngobrol di sini. Ini terkait dokumen tadi Mas, yang isinya tuh menggambarkan potensi dan risiko di suatu daerah. Ada kan ya dokumennya yang kayak gitu tuh ya, karena kan nggak mungkin dong, maksudnya kita sebagai warga negara Indonesia, negara kita tuh kan banyak banget bencananya. Otomatis kalau kita mau tinggal di suatu daerah, kita pasti tahu dulu dong di situ tuh ada apa. Dan rasanya di pemerintah daerah harusnya di level itu punya dong ya sumber informasi itu, entah baik untuk dokumen atau apa. Cuma ini inginnya kita bahas yang bentuk dokumen dulu nih. Kira-kira apa sih dokumen apa itu Mas? Oke, thank you Mas Tama. Dan tentunya saya seneng lah istilahnya bisa jumpa dengan Mas Tama siang hari ini. Tentunya ngobrolin dengan sesuatu yang penting sebenarnya, tetapi baru mulai ramai sebenarnya beberapa akhir waktu ini Mas Tam. Sebenarnya itu bukan suatu hal yang baru, tetapi baru ramai itu di akhir beberapa tahun belakangan ini karena ada mandatori lah istilahnya dari apa namanya instansi pembina yang memang mengharuskan bahwasanya dokumen itu ada. Memang benar tadi yang dibilang Mas Tama, ada dokumen kajian risiko bencana namanya kita kenal ya. Dokumen kajian risiko bencana yang di situ menuangkan risiko-risiko bencana apa, kemudian dia ada di skala rendah, sedang atau tinggi yang ada di seluruh wilayah di Indonesia. Dan sesuai dengan tadi karena mandatori, itu harus disusun tuh Mas Tam oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, pemerintah daerah kabupaten kota itu bukan satu instansi aja dong berarti ya. Pastinya. Nah, berarti kan keterlibatan semua tuh di situ. Nah,
Karena itu memuat risiko bencana, kemudian potensi bencana, maka itu menjadi sangat penting untuk upaya pembangunan berkelanjutan, khususnya untuk yang berbasis risiko bencana, Mas. Oke. Jadi ini aku jadi inget ini, mungkin aku keseringan main game sama nonton drama film Mandarin nih. Jadi dulu ada panglima perang terkenal. Dia kalau nggak salah bikin buku yang The Art of War, siapa Sun Tzu apa yang ini, mohon maaf sahabat tangguh, saya agak lupa gimana gitu sama namanya. Okay. Tapi kalau nggak salah dia punya quotes kayak gini, kenali dirimu, kenali musuhmu, maka 1000 pertempuran 1000 kemenangan. Okay, ya. Jadi yang bisa aku tangkap nih Mas ya, sebelum kita menghadapi musuh untuk berperang, ini konteksnya masih perang sih sebetulnya, tapi kita perlu kenal dulu potensi yang kita miliki, juga kondisi musuh kayak gimana. Betul. Nah ini rasanya sejalan nih, kalau misalnya kita ngomongin tentang penanggulangan bencana, kita mau ngapain menghadapi penanggulangan bencana ini, rasanya juga kita perlu kenal dulu kan, kita bisa apa, lalu potensi atau bencananya tuh apa yang mau dihadapi, bener kan ya? Ya benar. gitu ya. Jadi kan untuk ya ini sebagai informasi juga ya ke teman-teman atau ke Mas Tama nanti kan, untuk dalam rangka kita mengenal wilayah kita gitu, untuk khususnya untuk pembangunan yang tadi saya sampaikan, pembangunan berkelanjutan, ya kita harus paham risiko bencana apa yang nanti berpotensi ada di wilayah tersebut. Karena mau nggak mau nanti potensi bencana itu akan berimplikasi kepada kerusakan, kerugian yang harus ditanggung, yang di sini biasa kita kenal dengan government loss-nya. Iya, betul. Nah, mau nggak mau kan pemerintah tuh yang nanti akan membayar, pemerintah yang akan membangun kembali. Iya. Nah, dengan adanya kita pengetahuan tentang itu menjadi sesuatu yang senjata lah, tadi kata Mas Tam bilang kan, senjata yang sangat penting agar pembangunan ini aman bencana, katakanlah seperti itu. Terus kemudian selain kita mengenal ancaman bencana, paradigma untuk kebencanaan ini kan dulu kita masih sering yang respon, masih sering yang istilahnya kedaruratan. Harus ada dulu bencananya baru nih kita ngapain gitu, nah, kayak gitu kan. Itu tuh ya harusnya, bukan harusnya ya. Jadi kan semestinya kita kan harus tahu potensi bencananya agar itu sejalan dengan program yang akan dilakukan di daerah tuh. Nah, kalau kita nggak sejalan dengan informasi bencananya di daerah, tentunya nanti program-program kegiatannya nanti nggak sejalan. Oke. Nah, banyak hal yang di situ yang harus diluruskan. Kemudian khusus untuk kajian risiko bencana itu bisa menjadi masukan untuk pembangunan berkelanjutan. Nanti turunannya banyak, Mas. Nanti Mas Tama mungkin pernah dengar yang namanya rencana penanggulangan bencana, RPB itu ya. RPB dan yang lain-lain. Itu nanti mungkin kita bisa lanjut di lain waktu tuh. Tapi kalau soal KRB ini memang informasinya itu dibutuhkan untuk dokumen-dokumen perencanaan itu. Kita ngomongin plan ya, bukan ngomongin operasi ataupun ngomongin kontingensi. Gitu, Mas. Jadi ini sebagai informasi dasar lah ya, bekal kita sebelum kita melaksanakan langkah-langkah ataupun strategi-strategi yang lainnya. Jadi rasanya kalau jangankan dulu kita ngomongin mitigasinya apa, ininya apa, ini dulu nih harus kita benahi nih. Punya nggak kita sumber informasi membahas potensi risiko kita, ada ancaman apa aja gitu kali ya. Betul. Jadi kan banyak nih teman-teman di daerah itu yang udah menyusun rencana pembangunan yang mungkin barangkali tidak selaras dengan potensi bencana yang ada di daerahnya. Nah, isu-isu misalkan seperti bencana prioritas apa sih yang harus ditangani di daerah, nah itu akan muncul di dokumen kajian risiko bencana. Nah, di dokumen kajian risiko bencana juga memuat nanti potensi kerusakan, kerugian, penduduk terpaparnya, luas bahayanya, itu juga memuat di situ, Mas. Jadi memang cocok kalau misalkan itu menjadi masukan untuk perencanaan di daerah. Nah, sekali lagi bukan untuk operasi ya, tapi untuk plannya ya, perencanaannya. Berarti maksudnya masuk akal sih dokumen ini sampai dijadikan mandatori dan jadi wajib gitu dimiliki oleh setiap daerah. Nah ini yang menarik gini, Mas. Mungkin ini dokumen juga istilahnya tuh KRB, saya juga kayaknya
apa ya, pernah dengerin udah lama juga. Baru santer dibahas kayaknya hidup lagi gitu ya Nah, akhir-akhir hidup ini lagi, mungkin betul. karena yang itu ya Pak, Permendagri 101 Permendagri itu ya. 101 subursatan bencananya. Nah, itu menjadi kewajiban mandatori bagi kabupaten kota. Di situ harus dipenuhin lah untuk penyusunan dokumen kajian risiko bencana. Nah, ini mungkin yang belum terinfo secara luas atau mungkin sosialisasinya mungkin agak kurang atau seperti apa saya kurang tahu. Karena teman-teman di daerah tuh banyak yang nggak ngerti, Mas. Kalau misalkan itu harus nyusun itu. Makanya perencanaan di daerahnya mereka masih cenderung ke respon, kemudian ke pembelian logistik dan yang lain-lain. Kemudian makanya untuk pemenuhan, padahal investasi untuk prabencana ini lebih murah nih dibandingkan investasi untuk saat daruratan. Iya enggak? Gitu ya? Kalau misalkan kita nyusun dokumen nih untuk perencanaan, kan tentunya nggak sebanyak nanti misalkan kerusakan. Oh iya, logis sih, Jadi gitu. itu. Jadi kita investasi di depan agar nanti kerusakannya nggak separah yang kejadiannya gitu loh maksudnya. Jadi benar ya, sedia payung sebelum hujan. Bener. Pentingnya mencegah sebelum mengobati gitu, itu benar banget berarti ya itu. Nah, kalau misalkan itu mandatori nih Mas, berarti katakanlah aku pihak daerah dari kabupaten atau kota A, katakanlah kayak gitu. Aku mau bikin nih, karena udah denger wejangan dari Mas Anggara. Ini harus nih katanya, bahkan di Permendagri ada katanya harus nyusun. Oke, aku mau nyusun. Terus aku harus gimana Mas kalau mau nyusun Mas? Maksudnya aku harus ngubungin BNPB dulu kah atau misalkan ya udah susun aja lah gitu atau gimana? Oke, sebenarnya Mas kalau untuk BNPB sendiri ini upaya untuk membantu teman-teman daerah ini sebenarnya banyak sekali ya. Contoh dalam beberapa waktu yang lalu itu rutin BNPB itu melaksanakan Rakortek ya, kita bisa kenal kan. Di Rakortek itu sebenarnya sudah kita coba rencanakan, kita sinkronkan program kegiatan yang ada di daerah dengan kita. Nah, dengan yang ada di pusat. Makanya kemudian muncullah kita ada asistensi dan yang lain-lain. Nah, memang betul dalam rangka untuk mendukung daerah menyusun, BNPB dalam hal ini Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi memang memberikan asistensi dan pendampingan untuk menyusunnya. Itu satu, karena kita adalah wali data untuk risiko bencana. Wali data risiko ya, beda dengan wali data bahaya atau ancaman. Nah itu, kalau untuk risiko bencana nanti di BNPB. Nah kemudian kalau bahaya itu di KL terkait, di kementerian lembaga terkait, misalkan contoh nanti bahaya banjir ada di BIG, ada di PU, kemudian dari pusat vulkanologi dan yang lain-lain itu untuk ancaman bencana lain gitu. Jadi daerah tuh nggak sendiri intinya. Kalau misalkan mau menyusun tuh BNPB siap mendukung, ada asistensi juga di situ. Betul. Selain itu, aku lupa. Selain itu kita juga udah nyiapin petunjuk teknis, ada guidance-nya lah untuk nyusun itu. Ada tuh. Ada. Ini yang bukan mungkin ya, barangkali teman-teman nggak terinfo secara luas. Benar. Itu bisa diakses juga nanti di laman webnya udah kita siapin. Berarti ada tautan internetnya, ada linknya berarti. Ada. Senang masalahnya kalau teman-teman banyak yang akses, tentunya ini juga sangat berguna kan untuk kita, untuk teman-teman semuanya. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya nih Mas, kayaknya soalnya KRB ini ya tadi banyak diperbincangkan sama orang-orang, sama pihak daerah juga, sama sahabat tangguh di daerah. Jadi menghasilkan banyak asumsi atau persepsi nih Mas, yang rasanya perlu dikonfirmasi sama kita di sini. Waduh, istilahnya mitos atau fakta. Oke ya, kita masuk ya ke sesi mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Di mitos atau fakta ini Mas, kita nantinya akan ditampilkan di sini ada satu pernyataan di layar ini. Nanti kita baca bareng-bareng. Nanti sama Mas Anggara minta tolong dikonfirmasi ini bener apa enggak, mitos atau fakta gitu, kayak gitu. Cuma ini supaya lebih menarik, di sini sudah disediakan ada dua properti. Ada kayak bentuk kipas ini yang mitos kayak gini. Lalu ini yang fakta. Oke. Ya kalau lupa ngangkat ya nggak apa-apa, yang penting direspon aja. Ini aku kasih ke sini. Thank you. Sip. Ini juga katanya nih, baru asumsi nih. KRB itu katanya tidak diperlukan bagi daerah yang sering mengalami kejadian bencana.
Mungkin ya, ini asumsiku ya, setelah membaca ini kayaknya mungkin daerahnya juga ya udahlah tiap tahun juga itu gitu, maksudnya ngapain nyusun kayak gini, orang semua juga udah tahu gitu. Ini bener nggak sih kalau kayak gini? Kalau aku bilang ini mitos lah ya. Mitos. Mitos teman-teman, ini mitos ya. Karena gini, memang ada beberapa daerah itu yang barangkali belum terlalu concern ya untuk kebencanaan. Apalagi kalau untuk kajian risiko bencana itu kan outputnya kan dokumen. Betul. Ya, betul. Yang namanya output dokumen itu kadang bukan menjadi sesuatu yang utama gitu loh. Iya. Kan barangkali misalkan itu wilayah baru atau kabupaten kota baru, itu yang menjadi prioritas adalah pembangunan secara fisiknya. Nah, padahal kita dalam merencanakan pembangunan nih kita perlu informasi ini nih. Betul banget. Nah, perlu informasi ini, makanya ini pentingnya di sini. Sebelum nanti pembangunan itu dilakukan atau sejalan dengan pembangunan itu, kita juga harus tahu informasi risiko bencana yang ada di wilayah itu. Gitu, Mas Tam. Jadi walaupun daerahnya tiap tahun banjir misalkan, tiap hujan longsor, kasihan banget. Tetap gitu ya, maksudnya walaupun masyarakat juga sudah aware bahwa akan terjadi bencana di bulan ini, biasanya kalau hujan, tapi tetap KRB ini diperlukan intinya. Tetap KRB ini diperlukan selain sebagai informasi tentang risiko bencana di daerah. Itu kan KRB juga banyak memuat hal-hal yang itu penting juga, Mas. Satu misalkan itu KRB itu dibagi menjadi beberapa skala. Kalau untuk KRB tingkat provinsi itu ada skalanya sendiri. Nah, yang biasa dikerjakan teman-teman kabupaten kota itu KRB di skala kabupaten kota. Skala kabupaten kota itu di skala 50.000 sampai 25.000 untuk saat ini ya. 50.000, 20.000 itu apa? Skalanya 1 banding 50.000. Skala peta. Skala petanya. Oke. Sama 1 banding 25.000. Di antara itu, dan tergantung ketersediaan data biasanya. Nah, di kedetilan skala kabupaten kota itu informasi detailnya itu adalah informasi kedetilan desa. Jadi nanti di KRB itu akan muncul desa mana aja yang ada di risiko tinggi, desa mana aja yang ada di risiko sedang, risiko rendah. Nah, itu bisa menjadi masukan dalam rangka misalkan penguatan kapasitasnya masyarakatnya, mungkin EWS-nya, peringatan dininya. Kemudian kan kalau nggak salah teman-teman di kabupaten kota atau BNPB itu juga punya program Desa Tangguh Bencana tuh. Iya, betul. Keluarga Tangguh Bencana. Itu bisa jadi masukan di situ tuh. Makanya informasinya itu sebenarnya banyak. Nggak cuman masalah pembangunan secara fisik, tapi pembangunan kapasitas manusianya juga ada di KRB. Oke, bentar nih. Aku jadi tambah berat lagi ya, Mas. Tambah runyam lagi ya. Aku jadi tertarik nih. Sebelum lanjut nih. Oke. KRB itu ada bab 1, bab 2 gitunya kan pasti kan? Ada. Nah, aku penasaran, itu bahasnya apa aja, boleh nggak secara singkat aja maksudnya? Oke, jadi secara umum ya itu yang memuat gambaran wilayahnya, secara geografisnya, kemudian topografinya, luas wilayahnya itu ada gambarannya di bab di kajian risiko bencana. Terus kemudian yang kedua itu terkait metodologinya. Metodologi yang dipakai untuk menyusun peta-petanya, menyusun dokumennya apa. Yang ketiga itu adalah bahasan kajian resikonya, masing-masing bahaya yang ada di wilayah itu. Dan yang keempat itu adalah rekomendasi. Rekomendasi ini ada 2, rekomendasi generik sama rekomendasi spesifik. Nah, rekomendasi spesifik ini yang harus terjawab adalah akar masalah yang ada di daerah. Jadi sebenarnya daerah itu punya akar masalah itu kan beda-beda nih. Betul. Satu misalkan daerah satu itu tentang tata ruang. Ya. Yang satu lagi barangkali tentang drainase. Betul. Nah, ini kan akar masalah nih. Nah, ini kan menjawabnya berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lain. Setuju. Nah, makanya itu KRB ini menjadi salah satu identitas lah di daerah masing-masing itu karena punya keunikan sendiri. Dari jenis tanahnya mungkin beda, dari tipe wilayahnya misalkan apakah wilayah kepulauan, apakah wilayahnya biasalah di Jawa kayak Kalimantan dan yang lain-lain gitu. Karena untuk daerah yang punya ancaman gunung api tentunya beda. Yang memang dari sananya udah ada gunung soalnya gitu ya, dengan yang perkotaan banjir itu akan berbeda pastinya akan beda. Jadi kan teman-teman di kabupaten kota ini juga kadang ada mispersepsi ya. Kadang itu yang dikaji itu hanya bencana yang kelihatan. Iya, itu dia itu. Jadi misalkan nih teman-teman di kabupaten kota sebenarnya ada 8 ancaman gitu. Tapi baru mengkaji atau hanya mengkaji 4 gitu. Karena kelihatan. Terus kemudian
itu yang sering ditemui. Nah, padahal yang namanya kajian risiko bencana itu mengkaji seluruh ancaman bencana yang ada di daerah. Yang berpotensi di situ Benar, berarti. yang ada potensi di Oke. situ. Kemudian maka keluarlah bencana Yang prioritas Iya, iya, yang iya. harus ditangani. Barangkali misalkan tahun pertama penanganannya itu banjir. Nanti tahun kedua gunung api. Beda-beda makanya Mas Tam gitu. Oh, iya, Gitu. iya, iya, nyambung sih. Makanya walaupun sering kejadian, Ah. tetap penting ya, Ya, karena ya tadi itu ada benar. beberapa hal yang tadi sudah disampaikan tadi. Contoh ya. beberapa kasus terakhir kan, misalkan kita ngomongin Cianjur. Cianjur itu kita nggak ngerti lah ya, maksudnya informasi kajian resikonya seperti apa, tetapi kan potensi di sana ternyata gempanya lebih Iya, dari gede yang- gitu iya, loh, dari yang apa namanya, dari yang kita kenal biasanya. Betul, misalkan betul, gitu. betul. Makanya prioritas menjadi penting di situ. Oke. Baru tahu ternyata kayak gitu. Banyak banget ya Mas ya. Iya, luar biasa. Oke, baru satu nih. Waduh, Ada lagi satu. kayaknya. Coba ada lagi nggak teman-teman? Nah, Oke. penyusunan KRB memerlukan anggaran yang fantastis. Ini aku juga nggak tahu Aduh, nih soal jawabnya apa ya? uang. Karena gimana ya? Karena biasanya sih memang yang kadang disampaikan oleh pihak daerah tuh ya anggaran. Mau nggak mau gitu, maksudnya harus nyusun ini itu. Pasti mentoknya tuh di anggaran. Betul. Kalau KRB tuh bener nggak sih harus nggak tahu ya sebut nilai misalkan 300 juta kah satu dokumen atau bahkan Aku bisa ngangkat dua-duanya nggak sih? Bisa ngomongin ngangkatnya dua-duanya. Kenapa? Selain mitos juga fakta gitu. Atau mungkin gini, kalau misalkan memang bisa jadi mitos bisa jadi fakta, mungkin Mas Anggara pernah asistensi ke daerah, mungkin kasus yang pernah ditemui kayak gimana tuh? Oke, jadi mungkin aku jelasinnya itu ya teman-teman ya semuanya ya. Aku sebelum mengangkat ini nanti kita simpulnya di belakang ya. Benar. Ini mitos atau faktanya jadi di belakang. Jadi sebenarnya besar anggaran ini memang setiap daerah itu beda-beda. Oke. Satu tergantung luas wilayahnya, yang kedua biasanya tergantung ancaman atau potensinya. Oke. Kan misalkan barangkali ada pos anggaran yang di situ di mana mereka harus melakukan survei. Kalau wilayahnya luas, berarti kan anggaran survei cukup banyak nih. Oh, Nah, ya benar. Tetapi sebenarnya untuk hal-hal yang secara krusial harus ada, misalkan di situ ada tenaga ahlinya, itu sepertinya harusnya nggak apa namanya semitos yang seharusnya ya. Oke. Jadi kayaknya aku pilih apa namanya mitos aja deh. Oke, karena Aku pilih mitos deh. Mitos ya teman-teman, aku milih mitos. image dari anggaran fantasi tuh gede banget gitu maksudnya. Ya memang apa dari beberapa kabupaten kota itu memang berbeda-beda menganggarkannya. Tetapi prinsipnya sebenarnya Kemendagri itu sudah mengeluarkan juknis juga untuk penyusunan kajian risiko bencana. Oke. Jadi dari Kemendagri itu ada mengeluarkan juknis di situ yang memuat bahwasanya kalau kita misalkan menyusun kajian risiko bencana, sebenarnya pos anggarannya itu di apa aja sih? Oh, itu ada tuh. Iya, paham. Nah, terus kemudian dari Direktorat Pemetaan sendiri juga itu memberikan asistensi dari perencanaan nih. Jadi teman-teman kan kadang yang melaksanakan nyusun nih bukan secara swakelola mereka nih kadang Iya. Kadang barangkali dikerjasamakan dengan pihak universitas atau mungkin ada tenaga ahli yang lain. Nah, kita coba bantu, kita coba dampingi dari perencanaannya juga, termasuk bagaimana mereka nyusun kajian risikonya itu tahapnya seperti apa. Bahkan sebelumnya itu adalah dari menyusun tornya kita juga dampingi. Dari tor bahkan. Dari tornya. Maksudnya agar output yang diharapkan dari penyusunan kajian risiko bencana ini terpenuhi. Oh. Kadang tuh teman-teman daerah itu nerimanya dokumen jadi. Iya, benar. Padahal yang diharapkan dari output kajian risiko bencana itu satu, itu dokumennya sendiri nih. Yang keduanya ada peta-petanya atau biasa kenal dengan album petanya. Oke. Yang ketiga itu adalah matriks risikonya yang tadi aku bilang kedetailnya sampai desa. Yang keempat itu adalah data geospasialnya. Oh. Nah, kadang barangkali nih data geospasial nggak dipegang sama daerah nih. Iya, benar. Kalau mereka mau melakukan review itu yang agak repot di situ. Oh gitu. Nah, beda-bedanya di situ. Kadang karena tadi aku bilang ya karena luas wilayahnya, karena ancaman bencananya. Terus kemudian biasanya satuan anggarannya disesuaikan dengan daerah. Jadi masih melihat
kapasitas ataupun kesanggupan dari daerahnya dulu berarti. Posnya gitu biasanya. Oh, jadi nggak ada apa sih satuan apa yang SBU atau SBM Pasti ya, gitunya, pakemnya gitu ya. pakemnya. Nggak ada dari kita. Hanya mungkin poinnya yang harus masuk ini. Oke. Nanti disesuaikan di daerah gitu. Yang pasti ada rambu-rambunya yang memang harus kayak tahapan mungkin ya, yang harus dikerjakan, tapi Betul. juga tidak memaksakan, maksudnya disesuaikan dengan kapasitas dari daerahnya sendiri. Oke, jadi iya sih memang nggak bisa disamaratakan ya. Betul. Kalau misalkan kita bilang satu dokumen 600 juta gitu, ya kasihan juga gitu ya. Betul. Maksudnya ya. Dari kita kan juga nggak bisa adjustment berapa gitu kan. Nah, iya, tepat. Itu kita dari bagian substansinya saja lah gitulah. Kalau untuk administrasi, kemudian penganggaran dan lain-lain, saya kira teman-teman daerah lebih yang harusnya incas di situ lah. Oke, tapi yang pasti bentuknya kayak FGD. Betul. Ada surveinya Ada gitu ya. Iya. Oke, siap. Karena kan ini dokumen daerah, jadi memang harus disampaikan ke publik, Mas. Oh. Jadi kan memang salah satu tahapannya memang ada diskusi publik. Nah di situ karena kan datanya kan dimanfaatkan daerah. Bener nggak sih di-approve nggak sih misalkan daerah sini bencananya banjir. Bener nggak sih ini di sini banjir. Selain disurvei ya di-approve juga sama publik. Oh gitu. Itu jadi agar ya manfaat lah pokoknya untuk masyarakat, nggak hanya dari segi pemerintahnya tapi segi masyarakat juga gitu. Siap. Oke, berarti mitos ya? Oke. Coba kayaknya masih ada lagi deh, coba yang selanjutnya. Oke. Nah, Waduh. menyusun KRB serasa menyusun tesis. Bukan skripsi loh, menyusun tesis loh. Karena ya mungkin iya sih, maksudnya aku pun gitu ya secara pribadi mendengar tadi penjelasan tadi Mas Anggara juga, aku juga kan baca-baca dokumen KRB yang sudah ada kan, kalau nggak salah di Inaris juga bisa di-download ya kalau nggak salah KRB itu. Bisa. Agak ini ya, maksudnya ya mohon maaf kok aku yang baca kok ruwet gitu. Tapi tadi ternyata ada asistensi juga ya dari ada. Jadi kalau menyusun KRB serasa menyusun tesis ini antara fakta apa mitos ini juga kayaknya juga fakta, kayaknya juga mitos. Oh gitu. Enggak, tapi apa namanya, kalau aku bilang mungkin aku bilang mitos lah ya. Mitos. Karena gini, dalam proses penyusunannya itu kan memang teman-teman yang ada di daerah sebagai mandatori itu bisa dibantu. Oke. Dalam hal ini BNPB sendiri kan memberikan asistensi, memberikan pendampingan. Kemudian dari daerah juga dapat menggunakan mekanisme tadi seperti kerjasama dengan perguruan tinggi. Oh boleh ya? Bisa. Makanya itu akan sangat membantu sekali teman-teman daerah kalau memang sudah ada kerjasama dengan perguruan tinggi. Gitu. Jadi teman-teman yang di daerah tuh nggak serta-merta mereka harus ngerjain sendiri, bikin sendiri dari bab 1, dari yang bikin petanya. Iya. Karena barangkali kapasitas atau sumber daya yang ada di daerah itu kurang dalam hal itu. Tetapi di sisi lain kita memang dimandatorikan untuk menyusun ini, ya memang harus tersusun gitu. Mau nggak mau sih ya. Mau nggak mau. Tapi tenang Mas Tam, jadi memang kita selalu memberikan asistensi. Kita memberikan asistensi secara virtual, secara tatap muka atau fisik kepada daerah yang memang akan menyusun. Oke. Gitu. Jadi akan ada bentuk pendampingannya lah. Betul. Ya. Itu bentuk layanan kita sih memang. Layanan dari salah satu layanan kita memang gitu. Oke, berarti tenang sahabat tangguh, tidak sesulit itu. Kalau sulit cari Mas Anggara. Yang jelas cari Mas Tama dulu. Nanti mungkin Mas Tama ngubungin saya. Nanti saya anterin ke 14. Oke, yang selanjutnya. Nah ini tadi selain anggaran, sulit mencari referensi tata cara penyusunan KRB. Oke. Boleh dikonfirmasi apakah betul seperti itu atau mungkin gini, bisa jadi sudah ada sebetulnya, tapi mungkin orang bingung nyarinya. Oke. Kalau ini mitos deh. Mitos teman-teman, ini mitos karena sebenarnya BNPB itu sudah menyusun juknis dalam rangka menyusun kajian risiko bencana. Oke. Itu sudah ada dari jenis-jenis bendanya, misalkan KRB banjir, KRB longsor, itu memang sudah ada.
Namun barangkali teman-teman belum terinformasikan secara luas. Ini sebenarnya kita udah publis juga di portal kita juga udah ada. Oh gitu. Oke, oke. Jadi teman-teman di situ ada tahapan penyusunannya, ada modulnya, kemudian ada apa namanya kalau misalkan teman-teman mau asistensi tahapannya seperti apa, itu ada semua Mas. Udah kita siapin sebenarnya. Oke. Gitu. Mudah-mudahan mungkin dengan adanya podcast ini juga bisa naikin itu ya gitu, maksudnya supaya orang juga jadi lebih mudah mengakses inilah ya. Memang dalam rangka mendukung ini juga teman-teman sih baru menyiapkan pedoman yang nanti bisa dipergunakan oleh kabupaten kota dalam rangka menyusun KRB ini. Selain pedoman teknis tadi ya, nyusun peta, kemudian nyusun apa namanya dokumennya, itu secara keseluruhan itu sebenarnya seperti apa gitu maksudnya. Iya, betul. Itu kadang kan maaf mungkin barangkali kita masih terpatok sesuatu hal yang fisik. Betul. Jadi kayak buku pedoman itu masih kita gunakan. Padahal kita sudah juga sampaikan secara portal, secara misalkan kita lakukan asistensi kita sampaikan, kita lakukan rapat koordinasi juga kita sampaikan. Namun keterjangkauan itu barangkali belum secara luas. Oke. Itu kan teman-teman yang barangkali ada di Indonesia Timur, teman-teman yang ada di Papua, di Kalimantan dan Maluku, barangkali masih kesulitan mengakses. Jadi betul. Kami mencoba menyiapkan pedoman yang nanti bisa dipergunakan oleh teman-teman ini, agar istilahnya apa ya, kalau ada kegiatan kan oleh-olehnya itu aja dibuat daerah. Iya, bermanfaat lah itu. Maksudnya ada yang dibawa pulang, ada yang bisa mereka praktekkan juga gitu ya sebagai pedoman ataupun guidance-nya buat untuk nyusun ini. Gitu. Oke. Ada lagi mungkin selanjutnya? Nah ini, karena tadi juga disinggung soal peta. Penyusunan peta risiko bencana ini harus bersamaan dengan KRB. Karena gini Mas, nanti di luar mitos atau faktanya, kalau nggak salah, aku pernah dengar gini, ada satu daerah yang mungkin dia cerita, menginformasikan gitu ya, dia udah punya peta risiko. Banjir ada, peta risiko longsor ada, peta risiko bencana gempa bumi ada. Begitu ditanya, oh berarti sudah punya KRB? Belum katanya. Gimana nih? Maksudnya apakah bisa bersama, memang harus bersamaan dengan KRB, atau ini tuh bisa terpisah di tahun yang berbeda barangkali atau gimana? Kalau ini aku bilang fakta ya, teman-teman, ini aku bilang fakta. Karena yang namanya kajian risiko bencana tadi mungkin aku udah sempat singgung, itu outputnya itu ya memang kajian, dokumennya itu, petanya, kemudian metrik risikonya, dan juga data spasialnya. Jadi ini sebenarnya 4 hal yang tidak bisa dipisahkan Mas. Kalau kita ngelihat peta doang, kita membacanya kan agak repot. Ya, betul. Apalagi skalanya kan bukan skala tapak atau skala detail ya, skalanya kan skala kabupaten kota nih. Nah, apa yang ada di peta itu ya tertuang di dalam dokumen. Penjelasannya yang ada di dalam dokumen. Misalkan luasan bahaya banjirnya berapa, itu ada di dalam dokumen. Makanya sebenarnya ini dokumen ini membantu teman-teman itu membaca petanya. Gitu. Secara visual itu di peta. Secara penjelasannya di dokumennya. Selain itu, kalau misalkan kita punya peta risiko bencana, ini juga bisa menjadi masukan untuk rencana tata ruang wilayahnya. Ya, betul. Gitu. Nggak secara dokumennya tetapi secara geospasialnya kan ada nih data spasialnya. Itu bisa menjadi masukan untuk rencana tata ruang wilayah. Makanya ini yang kami guidance dari awal, itu agar dimasukkan dalam KK atau RAB-nya mereka nih. Ya, dijelaskan di situ ya. Dituangkan di situ. Karena kadang teman-teman pelaksana itu menjalankan apa yang ada di tornya, tetapi di tornya nggak muncul ternyata. Itu yang kadang mungkin teman-teman agak lupa. Gitu. Betul. Jadi itu harus diinfokan sejak awal, makanya kami berikan asistensi sejak awal dari perencanaannya. Nah, karena dari awal itu sudah kita sampaikan, harapannya itu mengurangi errornya di belakang deh. Gitu. Jadi outputnya semuanya harus dapat. Gitu bro. Mantap banget. Wah, capek ya ternyata. Iya, gimana ya? Kompleks juga soalnya Mas Tama, karena mau nggak mau teman-teman di kabupaten kota harus nyusun kajian risiko bencana yang memang mandatori gitu. Kalau itu bukan mandatori, saya kira itu bukan menjadi hal yang krusial ya. Tetapi karena mandatori itu kemudian menjadi suatu hal yang krusial dan harus disusun, apalagi untuk input perencanaan pembangunan di daerah. Betul banget sih kayak gitu.
bencana kayaknya cukup seksi deh kalau untuk perencanaan pembangunan. Ya, setuju. Gitu. Waduh, ini kita udah lebih dari setengah jam. Nggak kerasa nih kita ngomong nih, Mas. Walaupun sebetulnya mungkin ya kayaknya butuh waktu lebih banyak sih kayaknya kalau misalkan kita mau membahas lebih komprehensif lagi ya terkait siap. urutan ataupun step-by-step dari KRB. Cuma mungkin kepada sahabat tangguh di daerah rasanya sih ya mungkin ya dengan adanya video podcast ini nanti teman-teman juga bisa terbantu. Harapannya seperti itu dalam penyusunan KRB. Mungkin akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, tapi kayak seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Anggara ya, nanti kedepannya pun dari PNPB akan ada asistensi terkait penyusunan dokumen KRB ini. Yang pasti mandatori KRB itu memang harus disusun ya, dan memang intinya manfaatnya balik lagi kepada pihak daerah itu sendiri ya. Mungkin satu lagi, boleh. Teman-teman daerah kabupaten kota yang akan menyusun itu, tolong juga melibatkan teman-teman provinsi. Oh iya, benar. Kadangkala itu teman-teman kabupaten kota tuh nggak nginfoin ke provinsi tapi langsung ke BNPB. Padahal provinsi itu kan kepanjang tanganan pusat ya, dalam artian misalkan dalam pembinaan, dalam pendampingan. Nah, syukur-syukur nanti di provinsi udah terjawab nih problematikanya, pendampingannya, itu kan nggak perlu jauh-jauh ke pusat. Iya, gitu. Setuju. Terus teman-teman provinsi juga dilibatkan agar teman-teman provinsi juga bisa mengawal. Gitu. Jadi yang dekat dulu lah dilibatin gitu betul, intinya ya. Gitu. Provinsi jangan sampai ditinggalkan. Betul. Oke, itu saja mungkin untuk sahabat tangguh. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, bisa dijadikan sebagai sumber informasi sahabat tangguh di daerah. Sekali lagi terima kasih sama-sama sudah Mas Tama menyempatkan untuk datang ke sini di sela-sela kesibukannya. Sehat terus ya. Sehat. Amin. Itu aja sahabat tangguh, selalu update bencana. Jangan sampai jadi korbannya.